Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmansyah. Saya dosen dari Departemen Budidaya Pertanian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi praktikum budidaya tanaman semusim mengenai pengolahan lahan dan penanaman. Mengapa pengolahan lahan diperlukan? Karena dengan pengolahan lahan kita dapat mengoptimalkan peran tanah sebagai media tumbuh tanaman. Dengan pengolahan lahan, kita akan membuat tanah semakin gembur sehingga dapat meningkatkan germinasi benih. Selain itu juga memberikan kecepatan benih lebih tumbuh lebih awan dibandingkan dengan gulma. Kemudian, pengolahan lahan juga dapat menstimulasi mineralisasi dari organik nitrogen sehingga dapat diserap oleh tanaman. Namun, pengolahan lahan pun harus memperhatikan aspek keberlanjutan atau sustainability tanah. Pengolahan lahan jangan sampai merusak sifat fisik tanah, sifat kimia tanah, dan juga sifat biologi tanah. Oleh karena itu, ada beberapa metode dalam pengolahan lahan. Yang pertama adalah zero tillage atau tanpa pengolahan lahan. Yang kedua ialah minimum tillage atau hanya sedikit saja diolah tanahnya. Kemudian maksimum tillage. Artinya seluruh areal pertanaman ini diolah sehingga mendapatkan tanah yang baik. Adapun kelebihan dari pengolahan metode tanpa olah tanah atau zero tillage ialah meningkat waktu budidaya, kemudian menghemat tenaga kerja, menghindari kerusakan tanah, dan mengurangi erosi lapisan hara tanah. Berikut gambar di bawah ialah perbedaan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah jika dibandingkan antara tanah yang dibajak ya atau dengan tillage atau dengan pengolahan lahan dengan tanpa diolah lahannya. Pertama kita lihat dari sifat fisik. Secara umum, sifat fisik pada tanah yang tidak diolah itu lebih baik dibandingkan tanah yang diolah. Begitupun dengan sifat kimia. Kita lihat di sini sebagai contoh tingkat potasium pada tanah yang tidak diolah itu lebih tinggi dibandingkan dengan tanah yang diolah. Dan juga pada sifat biologinya juga seperti itu. Kita lihat di sini organik matternya lebih tinggi pada tanah yang tidak diolah. Begitupun dengan tingkat dekomposisi selulosa pun lebih tinggi pada tanah yang tidak diolah. Kemudian penanaman. Penanaman ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah tanam benih langsung. Ini biasanya pada kedelai, jagung, kacang tanah, dan lain-lain. Dan pada tanaman padi pun bisa kita gunakan dengan tanah benih langsung. Caranya dengan ditabur benih langsung atau dengan menggunakan alat seperti drum seeder. Kemudian cara yang kedua ialah pindah tanam atau pembibitan. Itu kita bisa pembibitan kering, sebagai contohnya pada pembibitan cabai di sini, atau pembibitan juga bisa digunakan pada pembibitan padi dengan sistem dapog atau sistem fry. Kemudian yang pembibitan basah, yang kedua ada pembibitan basah, yaitu yang biasa kita lihat pada pembibitan padi. Kemudian penanaman juga kita harus melihat jarak tanam. Pada setiap tanaman, jarak tanam yang dibutuhkan itu berbeda-beda. Sebagai contoh, pada tanaman padi, kita biasanya pada tanaman padi dengan cara konvensional, itu petani menanam dengan 25 cm panjang dan lebar 25 cm. Tentu saja ini berbeda pada tiap varietas. Kemudian ada jarak tanam yang berbeda lagi, seperti jajar legowo. Jajar legowo ini kita menghilangkan satu baris pada tanaman konvensional, namun menyisipkan satu tanaman pada dalam baris, sehingga dalam satu baris di jajar legowo ini lebih banyak dibandingkan dengan pada tanaman konvensional. Kemudian jajar legowo ini ada berbagai macam. Yang pertama kita lihat di sini adalah jajar legowo 21, artinya setelah ada dua baris dan satu dikosongkan. Kemudian ada juga yang tipe 41. Tipe 41 ini perbedaannya ada 4 baris, kemudian satu baris dihilangkan.
Dan tipe 41 ini juga ada dua tipe, yang digambar ini adalah tipe 2. Kalau tipe 2 ini pada baris yang tambahan, baris yang di tengah yang 4 ini itu tanamannya berjarak 25 cm. Sedangkan yang tipe 1 itu semua tanamannya disisipkan sehingga populasinya lebih banyak. Jarak tanam ini akan mengubah populasi tanaman. Kalau misalnya kita bandingkan antara jarak tanam yang kita gambarkan di sini, itu populasi pada sistem tegel atau sistem konvensional dengan jarak 25 cm x 25 cm itu sebanyak 160.000 tanaman. Sedangkan jika kita memakai jajar logo 21 itu ada sekitar 213.300 tanaman atau meningkat 33,31%. Sedangkan pada jajar logo 41 tipe 1 itu ada 256.000 tanaman dengan persentase penambahan sebanyak 60% dari tanaman yang konvensional. Sedangkan yang 41 itu sebanyak 192.000 atau sekitar 20% penambahan. Tentu saja jarak tanam ini akan tergantung dari varietas yang kita tanam. Belum tentu kita menanam cara konvensional atau jajar logo 41 yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan jajar logo 21 itu akan menghasilkan produksi yang lebih banyak. Karena tentu saja dengan jumlah populasi yang lebih banyak, kompetisi antara tanaman pun akan semakin meningkat. Jadi kita berusaha untuk melihat mana yang paling baik pada suatu varietas. Ini kalau kita misal melihat di lapang, ini cara konvensional dengan jarak tanam yang sama. Kemudian ini jajar logo, ini kita bisa lihat ini ada dua baris dengan satu barisnya ini dikosongkan. Kemudian yang jajar logo 41 yang tipe 1 di sini ada 4 baris, kemudian satu baris dikosongkan. Kalau kita bandingkan jumlah produksi atau produktivitas yang dihasilkan tanaman antara berbagai tipe jarak tanam pada padi, kita lihat di sini ada jajar logo 21, 31, 41, 51 sampai 71. Kalau kita bandingkan dengan cara petani biasa, itu akan meningkatkan produksi sebagai contoh ini tipe 21 ini dapat meningkatkan 50% produksi dibandingkan dengan cara tanam petani biasanya atau yang secara konvensional. Kemudian penanaman juga akan tergantung dari pola tanam. Kita mengenal pola tanam monokultur, artinya dalam satu areal tanam ditanam dengan tanaman yang sama, atau juga tumpang sari atau intercropping. Jadi dalam satu areal itu ditanam dua jenis atau lebih tanaman. Sebagai contoh kita lihat di sini ada monokultur kedelai, di sini jagung dan kedelai, di sini padi gogo dan kedelai. Manfaat dari tumpang sari ini adalah akan adanya interaksi antara tanaman satu dengan tanaman yang lainnya. Sebagai contoh di sini, biasanya tanaman sisipan yang biasa kita pakai adalah tanaman kacang-kacangan. Karena tanaman kacang-kacangan ini dia dapat mengikat nitrogen bebas dari udara sehingga selain selain tanaman kedelai ini tumbuh, juga dia akan menghasilkan nitrogen yang akan dipakai oleh tanaman yang selainnya seperti itu. Kemudian juga dalam penanaman kita harus melihat waktu penanaman. Ya, waktu penanaman ini tergantung dari iklim dan cuaca. Jadi kalau kita lihat di peta di samping ini adalah kalender tanam padi sawah pada musim tanam musim hujan pada bulan Oktober sampai Maret 2021. Di sini sebarannya tentu saja berbeda-beda karena kita melihat dari sebaran curah hujan di masing-masing pulau pun akan berbeda. Kalau misalnya kita ambil contoh kalender tanam padi dan jagung di Kabupaten Kupang, itu kita melihat di sini tanam padi itu dimulai dari Januari sampai April, kemudian kosong. Karena pada saat kosong ini adalah pada saat musim kemarau, sehingga ketersediaan airnya berkurang, sehingga kita tidak bisa menanam padi. Dan kemudian akan dimulai tanam lagi ketika musim hujan sudah mulai lagi. Terus saja tiap daerah berbeda-beda karena ada daerah yang tingkat hujannya tinggi atau merata setiap bulan, ada yang sangat ekstrim,
ada yang sangat bulan keringnya panjang, itu tergantung dari masing-masing daerah. Oleh karena itu kita harus melihat pola cuaca sehingga kita bisa membuat kalender tanam. Kalau misalnya kita tanam di di akhir bulan hujan atau akhir bulan hujan, dan kita akan kesulitan memperoleh air ketika kita tanaman dalam masa pertumbuhan seperti itu. Untuk informasi mengenai kalender tanam terpadu, Kementerian Pertanian sudah membuat, sehingga bisa teman-teman lihat di www.catam.info. Sekian presentasi dari saya mengenai pengolahan lahan dan penanaman. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.